Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Nyanyiin buat siapa sih, Jit? Ingin rasanya Buat siapa? buat Nadia. Oke, baik. Oke, nggak usah lama-lama, Jit. Aman Kita aja. sudah jangan Iya, oke. kebanyakan. Oke. Kita udah kedatangan tamu spesial kita di Beranda Ami kali ini, ada Bapak Rohmin. Terima kasih Terima sudah kasih, sampai. Bapak. Akhirnya sampai juga. Finally ya, we can find the Finally. time. Gimana Pak Rohmin kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Akhirnya bisa ketemu iya. kita ya. Ini senang banget Ami karena begitu padatnya jadwalnya Pak Rohmin akhirnya bisa datang ke Beranda Ami. Thank you banget. Beranda yang keren banget gitu ya. Apa sih yang ngebuat Ami ya Pak? Kok gitu? Oke Pak Rohmin, di sini kita bakal ngobrol santai-santai aja, lebih ke apa ya, ngobrol hobi, kesenangan, Inspiration, musik, inspiration, inspirasi, iya. boleh. Benar. Nah, karena ini Beranda Ami dan tadi kita udah mulai dengan musik, Ami mau tanya-tanya dikit soal musik nih. Pak Rohmin ada ketertarikankah dengan musik? You know what, basically saya suka semua genre musik ya, tetapi yang menghunjam ke hati dangdut tuh Ami ya. Oh, dangdut kayak banyak. berarti ya, Ada rasanya karena saya terlahir kan di keluarga nelayan ya, bapak saya nelayan buta huruf, Iya. ibu saya kelas 1 SD dagang ikan, jadi di kampung nelayan Cirebon nih, Iya. pinggir pantai itu. Dan singkat cerita kala tahun 60-an ya saya masa muda dan remaja sampai saya SMA masih Cirebon tuh, Cirebon, 76 oke, gitu ya. iya. Itu musik di kampung nelayan ya hanya dangdut ya. Kemudian film sebagian besar Bollywood, India, jadi benar-benar. Oke. Dan saya pernah baca buku orang Perancis, memang makanan dan musik yang paling menghunjam dalam hati buat seseorang itu makanan dan musik ketika growing up, ketika masa kecil dan remaja itu, dan itu bener tuh nggak bisa. Kan kita nggak bisa munafik kan, Iya, senangnya betul musik ini Iya. supaya dianggap orang kota bilang seneng apalah, Iya. truly dangdut itu yang ini. Tapi sekali lagi musik lain senang saya, lagu-lagu barat model yang slow, model apa namanya first love-nya si Diana Ross dengan Lionel Richie gitu tuh. Jadi Iya. jadi sesungguhnya patternnya sama sih. Dangdut pun saya mohon maaf 80% lagu dangdut saya lagunya Rhoma Irama yang lain nggak suka gitu ya. Siap. Itu kan banyak message kan di si Iya, Rhoma iya. Irama tuh gitu. Jadi sekali lagi genre musik yang lain sepanjang itu tidak hingar-bingar ya. Iya. Kemudian narasinya dan narasi edukasi ya biasanya saya senang tuh. Oke. Kalau yang paling diingat Pak waktu kecil tuh lagu dangdut tuh apa? Wow. Itu masa dulu kan remaja itu ya, jadi ya itulah kegagalan cinta itu. Oh, cukup sekali aku merasa gitu-gitulah. Ya. Waduh sedih banget lagunya Pak. Kegagalan cinta. Nyambung ya. Terus kalau lagu duet Ami itu lagu Pantun Cinta itu lagu tahun 70-an gitu. Jadi Berarti kalau di mobil lagi jalan dengerinnya dangdut juga. You Won't Believe Me itu almost 100% of my lagu itu lagunya Rhoma Irama. Pecinta Roma ya. jadi itu. Oke. Jadi apa kayak lagu-lagu duet kan selain Pantun Cinta yang aku terkesan itu tuh Bunga Surga sih Ida Royani sama Rhoma Irama gitu. Iya, Itu bagus tuh. Pokoknya lagu cinta yang Rhoma Irama seperti diakui Via Valen top Marco top dengan yang lain. Tapi on the other hand lagu dakwah dia pun bagus sekali kan karena basisnya kan Al-Qur'an, hadis tuh kayak lagu judi kan dari situ kan itu. Jadi all in all good lah tuh. Oke. Nah biasanya nih kalau ada kegiatan sama konstituen, ada cara nyanyi-nyanyi juga nggak? Ya itu dia kebetulan dapilku kan bener-bener hubnya dangdut ya, Oke. Cirebon sama si Indramayu. Jadi saya fit it very well tuh dengan my dapil gitu ya. Iya. Orang ke situ senang dangdut juga. Jadi
apa namanya kalau ada acara ya misalnya apa namanya wedding segala macam, terus orang ayo dong Pak Dewan nyambut dangdut, oh kita senang dangdut semua. Jadi kondisinya sangat kondusif untuk saya yang senang dangdut di dapil yang memang dangdut mania gitu. Iya. Lagu andalannya ada. Roma Irama juga. Kalau duet ya si Pantun Cinta itu. Oke. Kalau solo ini itu kan lagu lama, Masya Allah tuh. Ya itu enak sekali. Mungkin lagu paling bagus dari si Roma Irama itu. Masya Allah, bagaimana ya mengagumi Rasa bersyukur. gadis pujaannya, ada rasa bersyukurnya juga itu tuh. Iya. Admiring itulah one lady gitu. Bagus. Bagus kalau kamu bisa nyanyiin tuh. Aku belum dengerin. Yang sempurna Tuhan menciptakan gitu-gitulah. Dirimu yang tiada celah. Kurasa engkaulah orangnya yang tercantik di jagat raya. Mustahil lelaki tak memuja-muja. Jadi bagus sekali kan. Gitu-gitulah ya. Pesannya bagus ya. Kalau alat musik ada nggak yang Pak Rohmin mainin gitu? Wah itu dia, saya tuh Atau my major weakness tuh di art memang nggak ada tuh, nggak ada yang bisa itu. Jadi memang hanya penikmat. Hanya penikmat, right, exactly itu hanya enjoying the dangdut ya, tapi no single musical equipment yang saya bisa mainkan. Oke. Kalau hobi nih, apa nih hobinya Pak Rohmin saat ini? Saya hobi badminton gitu ya, saya masih regular. Nanya saja setelah dioperasi ligamen udah setahun nih istirahat nih. Tapi sebelum ini saya seminggu 2 kali tuh. Dan you know what, badminton tuh bukan hanya olahraga, tuh udah semacam healing tuh. Jadi kesenangan saya, ada happiness itu ya. Dan saya main double ya, saya kan udah 68 tahun kan. Cuman saya good di placing tuh, di menempatkan. Nah, jadi biasanya partner saya seperti Farhan sama Yazid bin Ziyad itu. Yang menaklukkan selat Al-Tariq itu. Berarti boleh tuh Pak nanti main bareng. Boleh. Bapak di depan. Dulu saya zaman jadi menteri tuh partner saya Icuk Sugiharto tuh. Lawannya Bambang Supriyanto. Itu beneran jago. Saya kan cuma gendong. Tapi my record itu entah itu saya ke Syahkuala, saya kan sekeliling Indonesia tuh, teman-teman di daerah tuh kalau aku ada nginep pasti ngajak badminton tuh. Dan my statistik Ami 80% menang, bener itu. Keren. Di PB pun gitu. Berarti kayaknya kalau Bapak seumuran saya kalah sih. Jadi saya itu jihad bolehnya di placing tuh. Nah yang gebuk, yang smash partnerku. Jadi saya good in positioning myself. Jadi kayaknya saya punya kemampuan prediksi gitu loh, Ami. Oh bola mau kesini gitu. Jadi makanya anak-anak sama cucu saya kan aneh. Datu udah 68 tahun berhenti ya gitu. Tahu nggak? Ada cucu saya yang kedua si Salwa. Datu tuh ada happiness kalau badminton tuh, jadi itu ada happy, ada healing, bener tuh. Kan bisa cuak-cuakan, gitu. Kalau di ini kan nggak bisa. Kalau musuhnya kalah tuh. Lalu aku sendiri tuh, Ami tuh di Bogor tuh. Orang-orang aneh kan, profesor, mantan menteri, anggota dewan mau nyetir sendiri. Aku maintaining my automatic nerve, jadi itu kan saraf refleks kan harus dijaga tuh. Itu katanya begitu. Jadi dengan driving tuh itulah gitu. Jadi walaupun saya 68 kata banyak orang looks like 38 gitu. Memang luar biasa. Oke, karena tadi Pak Rohmin udah bilang suka sama Roma Irama. So kita bawain lagunya. Ami yang nyanyi. Kita nyanyi bareng-bareng. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli.
darah muda. Biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Wahai kawan, para remaja, berpikirlah dalam melangkah agar tidak menyesal akhirnya. Bagus musiknya. Panjang sekali. Wilujeng Sumpi. Aku selalu suka instrumen Sunda. Oke, nanti aku belajar. Nanti dipelajari. Tarling ya, tarling dangdut. Oke Pak Rohmin, kita mau nostalgia dulu nih. Zaman sekolah. Sekolah. Waktu pas sekolah itu termasuk siswa yang aktif nggak? Sangat aktif. Jadi Sangat aktif. kalau kita buat periode saya kan SD, SMP, SMA ya sampai kuliah di IPB kan. Jadi SD aku ketua kelas ya, cuman waktu kelas 1 sampai kelas 3 saya males sekali. Jadi aku kan anak nelayan tuh. Waktu itu nelayan tuh untuk menangkap ikan 1 ton, mudah sekali itu. Iya. Jadi saya udah terlanjur materialistik tuh. Karena kalau jadi anak nelayan kan langsung dapat ikan tuh. Jadi sekolah kan nggak dapat duit kan gitu. Iya. Nah jadi saya kelas 1 sampai kelas 3 tuh malas-malesan tuh. Cuman kelas 4 ada guru yang sangat inspiring, namanya Bapak Suwardi Mansur tuh, kelas 4 SD nih. Iya, iya. Masih ingat Nih. Pak, namanya? Masih waktu kampanye masih hidup, aku datangin tuh dia nangis tuh. Cuman beliau kena stroke, mudah-mudahan seperti ini. Nah kelas 4 transform itu, dan qadarullah semua takdir Allah, dari kelas 4 saya ini breaking the ice tuh, juara 1 terus tuh, sampai saya ingat ujian SD pun nilai tertinggi seluruh Cirebon kan. Jadi tekun Nah, maka saya masuk SMP tuh, tapi menarik tuh untuk cerita untuk anak muda. Bapak saya kan nelayan jagoan, tapi buta huruf dia. Jadi dia itu pada hari itu mempersiapkan saya untuk menjadi nelayan tangguh tuh Hami itu. Oke. Jadi waktu SD ke SMP tuh saya udah dipaksa-paksa untuk Ikut nelayan. nggak ngelanjutin sekolah ya. Itulah peran kepala sekolah namanya Pak Abdul Matin ya. Menarik nih Pak Abdul Matin, tokoh NU di situ. Lalu guru kelas 6 SD saya tokoh Muhammadiyah namanya Pak Tohan Nur Salam. Dua orang itu datangin bapak saya. Pak Daud ini sayang nih lulusan terbaik itu, udah SMP. SMP masuk gitu. Iya. Lagi-lagi lulus SMP suruh melaut lagi. Nah guru saya di situ yang paling berjasa namanya Pak Rahmat tuh, guru bahasa Indonesia, sama Pak Jaid, guru IPA itu. Saya masih ingat kan, kimia saya 10 terus itu. I have very strong memory itu. Oke. Memujuk lagi, masuk SMA 2, SMA 2 pun gitu. Iya. Aku udah masuk ITB nih, bapak saya sama kepala desa saya, masuk perikanan IPB aja Rohmin. Rupanya desa nelayan kami itu Ami sejak tahun 65 itu ya. Saya kan lulus SMA kan 76 tuh ya. Jadi 11 years tahu nggak? Itu dicatat semua tuh. Jadi semua mahasiswa perikanan IPB yang berpraktek lapang di desa nelayanku tuh dicatat sama Pak Kuwu tuh Pak Lelakuri. Itu nggak ada satupun Ami yang berasal dari keluarga nelayan. Lalu si Pak Kuwu itu, Pak Kepala Desa itu sama bapakku berhipotesis lah, inilah kenapa nelayan nggak ada yang mau bantu, nggak ada yang bisa memakmurkan nelayan, karena nggak ada satupun insinyur perikanan, waktu kan insinyur gelarnya, yang dari keluarga nelayan. Jadi kamu pindah aja dari Bandung ke Bogor. Lalu bapak saya berceramah lah, tahu nggak keberhasilan hidup tuh ini saya tulis di buku autobiografi saya. Kata bapak saya sama kepala desa, keberhasilan seorang tidak ditentukan oleh perguruan tinggi mana kamu lulus, tapi bagaimana kamu juara 1 di situ. Itu di buku saya tulis. Dia ngambil contoh si Romai Rama, coba. Romai Rama tuh hanya pedangdut tapi dia bisa naik haji, punya rumah, bener dia ngomong punya istri cantik si Raka Rahim, makanya serius tuh. Jadi aku
ke IPB lah yang tanpa tes ya. Saya kan lulusan terbaik SMA 2 kan, Iya, jadi iya. tanpa tes tuh. Wow, keren. Nah terus bener doa bapak saya ini terkabul, saya lulus September 81 dengan lulus terbaik tuh. Wow, sama luar biasa. opungnya. Tepuk tangan dong untuk Ami. Ami kan orang Batak. Aku Ambon. Oh, looks like Batak. Right? Looks like Batak memang. Lalu rektor saya waktu itu orang terkenal seluruh Indonesia, ahli matematik, namanya Profesor Andi Hakim Nasution tuh. Singkat cerita hadir dalam gedung wisuda, Oke. Amin dan Yazid itu hanya 2 orang, ayah dan ibu. Saya 4 truk tuh datang tuh boleh masuk tuh, karena lulusan terbaik dan sarjana pertama dari Kampung Nelayan si Prof Andi Hakim Nasution dalam pidatonya dia elaborasi lah tentang Rohmin Dauri, anak nelayan. Jadi aku populer sekali tuh. Keren. Nah, jadi itulah masa remajaku ya. Iya. Tapi saya ingat tuh waktu jarak kampungku dengan kalau SD kan di desa kan ya. Iya. Kita nggak pernah pakai sepatu karena Kayaknya apa, becek, pakai sendal tuh. Oke. Karena dari rumah saya ke jalan utama itu sekitar 800 meter lah. Iya. Itu jalan tanah tuh. Tanah ya. Jadi kalau hujan tuh bener-bener lumpur itu. Nah, cuman saya kan apa namanya itu habis maghrib kan melaut sama bapak tuh. Jadi yang nangkap ikan malam itu. Nah, cap kali datang ke rumah itu udah siang. Jadi sering sekali nggak sempat mandi tuh Ami tuh. Jadi masuk ke apa namanya ke ruang kelas tuh berang-beringbel bau amis gitu, bau anjir. Itu orang-orang pada ngeledek tuh, ngeledek Rohmin anjir gitu. Nah, terus ceritanya pada saat itu ada orang paling cantik seluruh Cirebon tuh. Oke. Nah dia tuh suka ngeledek saya gitu. Nah kalau ketemu orang sama saya itu kayak menyesal dia. Ngerti nggak maksud gitu? Saya ambilin minum. Oh iya betul tuh, saya udah mau distress. Seru Jadi banget ceritanya. penuh dinamika lah gitu, penuh sebagai anak nelayan gitu. Yes. Dan kalau saya boleh cerita pengalaman hidup yang mudah-mudahan bisa menginspirasi anak muda tuh, ketika saya tuh diangkat menteri oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, malamnya sebelum besoknya dilantik saya dipanggil dulu Ami itu. Oke. Di istana kan. Lalu beliau cerita kenapa kok sampai memilih saya sebagai menteri. Waktu itu umur saya baru 39 lah, masih 39. muda, paling muda kan. Masih ganteng sekali saya kayak waktu itu. Emang masih gagah Sekarang pun ganteng ya. Masih gagah. Lalu si Presiden Gus Dur tuh menceritakan sama saya mengenai reasoning why he appointed me as minister kan. Kata beliau, Mas Rohmin, saya memang tertarik karena waktu itu saya doktor kelautan pertama tuh di Indonesia, dari Kanada, my PhD dari Kanada. And beliau bilang, tetapi saya lebih tertarik lagi karena Mas Rohmin anak nelayan buta huruf dan dari keluarga bawah kan. Maka tolong amanah saya, pesan saya jadi Menteri Kelautan, tugas utamanya kata beliau nih mensejahterakan nelayan gitu. Cuman beliau kan saya 8 bulan jadi Menteri zaman Gus Dur. Tapi maksud saya rupanya beliau mengikuti tulisan saya. Jadi saya sejak mahasiswa aktif menulis di Kompas, tulisan saya. Nah di Jakarta Post, di Gus Dur tuh bilang, Mas Rohmin kalau seseorang bisa masuk di Kompas halaman opini itu berarti dia mempunyai analytical capability yang jago dan problem solving. Karena kalau Kompas kan bayangin ya setiap hari 60 tulisan tuh. Yang dipublish kan hanya 3 atau maksimum 4 kan. Jadi very selective tuh. Jadi harus concise, bahasanya mengalir, jadi punya itu. Nah saya makanya kalau memberi ceramah Yazid, Ami selalu bilang gitu, kita punya kemampuan apapun kalau kita nggak publish, menulis ya, itu bos-bos di Jakarta nggak tahu tuh. Itu my real life experience tuh. Dan itulah saya ungkapkan di sini supaya anak-anakku ya yang anaknya petani miskin, nelayan miskin, buruh miskin, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah ya. Yang penting kalian do the best ya. Jadilah yang terbaik pada tahap kehidupan manapun, tahap SD, SMP, jadi wartawan kayak kalian. Jadi DPR, jadi nelayan, jadi apapun,
niatkanlah untuk yang terbaik gitu. Betul. Lalu tinggal berdoa kepada Tuhan menurut agama kita masing-masing. Yang ketiga menjalin network silaturahim. Iya, benar. Faedah dari silaturahim. Jadi kita, aduh saya mau nangis, banyak sahabat, banyak teman gitu loh. Ya. Jadi itu indah sekali. Itu dalam bahasa modern sekarang kan network is an asset, right? Yes. Network dalam bahasa agama itu namanya silaturahim. Silaturahim. Gitu. Begitu Ami gitu ya. Keren kan? Keren banget. Luar biasa ini. Kita sampai speechless dengerinnya gitu. Iya, Inspired alhamdulillah. banget buat kita di sini dan anak-anak muda di luar sana ya. Buat contoh nih buat saya, Pak. Bagus. Apalagi Ajit belajar dari Pak Roh. Iya. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Yes, Jangan pernah lelah untuk menolong orang. Yes. Walaupun kita acap kali istilah apa namanya air susu dibalas apa Air tuba. Kadang-kadang itu juga. Iya. Cuman kalau boleh share nih, jadi kalau nolong orang, Ami jangan niat untuk dapat apa balasan. Iya, Tapi ikhlas saja karena Allah, karena Tuhan menurut agama kita masing-masing ya. Itu nggak ada hard feeling tuh, nggak ada hidup kita menjadi nothing to lose tuh, nggak ada beban gitu. Jangan pernah berharap sama manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan gitu. Dan kita hidup hanya punya dua hak ikhtiar dan hak doa, Mi. Begitu result atau hasil, just give it to Allah itu. Yes. Itu akan membuat hidup kita kayak si Yazid, wajahnya cerah terus pasti orangnya soleh banget Yazid. Kayaknya nggak ada Bener nggak banget, ada Pak, beban. itu. Demikian juga Ami itu. Saya surprise itu. Artinya salah satu orang baik tuh kalau kita memandang tuh nggak bosen. Gitu. Betul, Pak. Nggak bosen emang. Memandang Yazid nggak bosen. Yazid terbang. Ami juga begitu. Enak kita enjoy untuk berbicara gitu. Oke, kita mau nyanyi lagi. Oke. Roma Irama semua berarti ini ya apa namanya social intelligence-nya bagus Ami ya, karena aku seneng dangdut sebenarnya. Gara-gara Pak Rohmin, aku jadi dengerin Roma Irama. Tapi ini lagu bukan niat buat Yazid kan? Yazid banget ini Haji. Setuju banget. Mengingatkan Yazid. Judi menjanjikan kemenangan. Judi menjanjikan kekayaan. Bohong, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi, alright. Asik. Salah lagi nadanya. Ngapain sih lagi begini? Oke, Ami mau tanya-tanya lagi. Pak Rohmin ini tadi kan udah cerita jadi dosen, di akademisi. Secinta apa sih Bapak dengan dunia akademisi ini? Well, my apa namanya passion terutama sebagai akademisi gitu ya. Karena saya sedang mengajar, saya ilmuwan dan lagi-lagi ya qadarullah tahun 1995 ya kan saya lulus dokter dari Kanada kan September 91. 995 Ami ya qadarullah ya. Itu semua dari Allah ya. Saya terpilih sebagai dosen teladan, profesor teladan nomor 1 seluruh Indonesia. Wow. Ya. Gokil ini mah. Juara keduanya Profesor Hasanuddin Zainuddin, guru besar teknik geodesi ITB, orang yang masih hidup ya. Yes. Juara ketiganya dari UI, aku kan dari IPB ya. Profesor Amin Subandrio tuh dari FKUI gitu. Jadi in short, my passion sih sebagai guru besar, sebagai academician gitu. Siap. Ya. Nah kan Pak Rohmin ini sangat cinta dengan sumber daya laut. Bahkan sempat membuat buku. Betul ya. Nah bukunya itu apa Pak? Saya sudah 19 buku tuh, menulis 8 buku
terkait Kelautan. kelautan. Buku terakhir yang 3 bulan lalu terbit di IPB Press, judulnya in English di sini, Sustainable Coastal and Ocean Development ya, towards Indonesia as World Maritime Fulcrum. Jadi bagaimana membangun pesisir dan lautan Indonesia secara berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, begitu. Ada hampir 300 halaman. Saya kira kalau Ami baca bisa jadi guru besar bidang kelautan. Gitu. Nah, itu apa yang Bapak lihat Pak dari kelautan di Nusantara ini? Nah, buat saya ada gap yang sangat menganga itu antara potensi ekonomi biru atau ekonomi laut yang sangat gigantic, yang raksasa itu ya. Saya udah hitung ya dengan ilmuku itu minimal bisa menghasilkan 1,4 triliun dolar Amerika per tahun itu dari 11 sektor ekonomi kelautan gitu ya. Nah, jadi menurut aku alasan pertama kenapa terjadi paradoks ya. Potensinya besar sekali tapi kok nelayan miskin karena penerapan teknologi yang ini. Demikian juga di budidaya tambak. Kita punya hampir 400.000 hektar ya kan. Tetapi yang modern itu hanya 5%. Yang lainnya berganti alam. Jadi kalau ditanya apa dong solusi ekonominya, tingkatkan teknologi, dan teknologi enak ngomongnya. Tapi kita harus mendidik petambaknya dulu, mendidik nelayan. Itulah pentingnya training, pentingnya sekolah dan seterusnya. Nah, kalau aku cerita ini bisa sehari semalam nih. Oke Pak Rohmin, ini pertanyaan terakhir, nggak berasa kita udah di ujung cerita. Asik, ujung cerita. Kalau bukan anggota DPR, Pak Rohmin saat ini menjadi apa? Iya, saya tetap menjadi konsultan dan penceramah ya itu. Penceramah kayak 2 minggu lalu sih diundang UGM dan ada kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Prof. Arisatur, ya kan mengadakan National Policy Dialogue ya, atau semacam rakornas lah orang-orang top profesor tuh. Jadi pesan saya pun untuk anak-anak muda, anak-anakku, sepanjang kita punya kemampuan, capability, don't worry itu. Tidak punya jabatan pun dengan izin Allah tetap laris manis gitu. Oke, makasih Pak Rohmin udah main ke Beranda Ami. Kita udah dapat banyak insight, banyak pesan juga. Mudah-mudahan banyak yang nonton juga supaya message-nya sampai, dan kedua juga mudah-mudahan dapat ridho dari Tuhan nih, sehingga orang yang mendengar melihat dapat hidayah untuk transform ya. Yang tadinya males-malesan jadi rajin. Yang tadinya bangun jam 8 pagi bangun jam 4 gitu. Rajin. Lagu terakhir? Nyanyi bareng-bareng aja ya. Sebelum aku tahu akan artinya cinta, terlena aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu, katakan padanya, aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya, aku rindu. Oh, aku rindu, katakan padanya, aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan